terima kasih Bu Christian yang memberikan yang telah menyediakan waktu dan memfasilitasi seminar hari ini. Untuk Lina, ya, ada yang harus saya klarifikasi ya mengenai skripsi yang sudah dibuat, kemudian pengambilan data yang sudah dilakukan. Saya langsung masuk ke bab 3 ya, terkait dengan sampel. Ini sampelnya ada berapa kemarin? Sampelnya 212 Pak. Sampelnya? Sampelnya 68. 68 dari 212. 12. Kalau saya lihat di master tabelnya kok yang pengetahuan cuma 66 ya. Kalau ada yang lewat. Di bagian mana Pak? Di lampiran 12 seperti master tabel. Sepertinya Pak kalau di filenya ada sih Pak. Kayaknya kurang ditarik Pak. Coba. Ini tampilan ini cuma 66. Ada 68 Pak. Ada yang ini ya. Iya Pak. Terus sambil kelihatan. Ya, kemudian untuk sampel ini berarti bagaimana kemarin mendapatkan sejumlah 68 dari 212? Dengan cara random sampling proportional random sampling Pak. Ya, gimana teknis kamu melakukan pemilihan sampel? Kalau tekniknya itu saya menuliskan di kertas Pak nama-nama sebanyak 212 mahasiswa, kemudian saya gunting terus saya masukkan ke dalam gelas Pak. Terus saya ambil sebanyak 17 Pak. Iya Pak. Dari 212. Iya. Kalau dari 212 kamu ambil 17 kan cuma 17. Gimana teknisnya? Langsung semuanya dalam surat 212? Bukan Pak. Per kelas Pak. Nah, Per coba kelas. diceritakan teknisnya. Iya Pak. Baik Pak. Pertama itu saya menghitung dulu kan Pak, kan 68. Jadi saya bagi itu kan ada 4 kelas. Jadi ditemukan satu kelas itu diambil 17 orang Pak. Dari kemudian yang kelas A dari 55 dan 17. Iya, Pak. Ya, sampai Iya, Pak. yang kelas D seperti itu. iya Pak. Nah, berarti dimasukkan tulis nama diambil gitu ya. Iya Pak. Satu-satu. Oke, berarti sudah sesuai ya dengan yang ada di bab 3 ya. Jadi memang masing-masing 12 orang, tidak langsung 212 ditulis namanya diambil 17 gitu Pak ya. Jadi ini kelas. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini untuk pengambilan data. Ini kemarin gimana teknis kamu mengambil datanya dari pengetahuan sampai ke keterampilannya? Teknik saya di lapangan ya Pak. Itu kan setelah kan kalau ini dibagi 2 hari Pak. Tapi dalam 1 hari itu hanya 2 kelas. 2 kelas, kelas A dan kelas B. Kelas A
mereka sudah datang 17 orang, terus saya briefing. Yang pertama itu saya Berarti sudah di ini dulu ya, dapatkan responden dulu baru dihubungkan gitu ya? Iya, saya menghubungi mereka, ada grupnya juga Pak, grup WhatsApp-nya. Setelah mereka datang, kemudian saya terlebih dahulu meminta untuk mereka mengerjakan kuesionernya selama 15 menit untuk pengetahuannya. Setelah semuanya mengisi, kemudian saya minta untuk keluar dulu semuanya. Untuk penilaian keterampilan itu dinilai satu-satu Pak, masuk satu-satu. Di dalam itu hanya ada perbandus sama yang mau dinilai sama penilai penata anestesi Pak. Jadi artinya ininya di kelas ya untuk penampilannya ya? Iya Pak. Jadi di waktu yang bersamaan gitu ya, maksudnya dalam satu waktu ya? Iya Pak. Misalkan pengetahuan dulu, kemudian nanti baru Keluar. kemudian masuk lagi ke penampilan gitu ya? Iya Pak. Artinya pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan masing-masing seperti yang ada di sini di lampiran di master tabel itu sama ya. Misalkan nomor 1 itu berarti memang mahasiswa nomor 1 gitu ya. Iya Pak. Dan itu pengetahuannya segitu, kemudian keterampilannya seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Kenapa saya tanya lagi ini? Karena sebenarnya ini nanti bisa dibahas sebenarnya. Maksudnya gini, pengetahuannya dia baik, keterampilannya bagaimana? Nah, kalau kita lihat ada beberapa yang pengetahuannya baik, tapi keterampilannya kurang. Itu sebenarnya bisa dibahas. Kenapa kok ada yang pengetahuannya baik, tapi keterampilannya kurang? Itu kalau saya tadi saya ikon itu lebih dari 2 lah, sekitar 3 atau 4. Jadi pengetahuannya baik, tapi kok keterampilannya kurang. Nah, ini sebenarnya kan salah satu yang bisa ditambah. Jadi bisa kita tadi tarik di antara pengetahuan dan keterampilannya. Ya, kalau secara baru kan harusnya sejalan, gitu kan? Ya, pengetahuan baik seharusnya ya kalau bisa keterampilannya. Tapi kadang-kadang memang ada orang yang pengetahuannya saja yang baik, tapi salah psikomotornya tentang keterampilannya mungkin memang dia kurang menguasai kan. Nah, itu sebelum bisa dibahas. Ya. Makanya tadi saya tanya kan terkait pengetahuan apakah sama misalnya pasien 1 pengetahuannya segini, kemudian hasil keterampilannya seperti apa. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ya ke bab hasil. Oke, dari hasil yang sudah didapat yang pertama, gimana hasilnya? Gimana hasil dari olah data yang sudah kamu dapatkan? Dari hasil olah data yang saya dapatkan itu, kalau untuk mayoritas jenis kelamin itu bermayoritas perempuan Pak. Kalau untuk usia itu rata-rata memiliki rentan usia 19,63 tahun. Kalau di ini secara keseluruhan juga kebanyakan perempuan ya? Iya Pak. Dari 212 itu kebanyakan perempuan. Iya Pak. Ya, jadi ya kan bisa jadi kalau bisa jadi kebanyakan perempuan, tapi pas mungkin diambil ternyata banyak yang laki-laki kan bisa jadi seperti itu, atau kebalikannya misalkan 2012 sebenarnya imbang, tapi pas diambil ternyata memang pas dapatnya perempuan. Nah, kalau ini secara keseluruhan memang kebanyakan perempuan betul ya. Iya. Jadi tidak hanya dari 68, tapi dari 212 pun yang paling banyak perempuan. Ya. Sebenarnya itu nanti bisa tuh kamu tambahkan di pembahasan. Jadi tidak hanya sampelnya saja yang kebanyakan perempuan, tapi secara populasi pun kebanyakan juga perempuan. Gitu. Karena ini modelnya kan random sampling gitu kan, kemungkinannya ini laki-laki banyak kan bisa jadi, ya enggak? Iya Pak. Ya, bisa jadi. Kecuali kalau tadi kelas, kalau per kelas kan memang sudah kamu proporsionalkan kan, proporsi untuk kelas A, kelas B, kelas C dan kelas C semuanya sama kan seperti itu. Berarti kalau untuk
jenis kelamin kan tidak kan? Tidak diproporsionalkan kan? Tidak, Pak. Nah, kan. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini ternyata ada yang maksimal, ada yang umurnya 22 ya. Iya, Pak. Rata-rata 19 atau 20 tahun ya, Iya. 19,6 dikit. Artinya ada yang 20. Oke, lanjut ke pengetahuan. Ini pengetahuan. Nah, jadi ternyata ada yang kurang ya. Nah, gimana nih yang kurang? Berarti gimana kalau yang kurang? Misalnya ya, yang kurang. Menurutmu gimana? Sudah lihat respondennya yang nilainya kurang, sudah tahu orangnya misalkan udah ini. Enggak sih, Pak. Oh enggak tahu sama sekali. Enggak. Jadi pembahasan pun hanya asumsi secara ini kemungkinan saja gitu ya. Iya, Pak. Ya, lanjut ke keterampilan. Nah, ini yang keterampilan kalau yang pengetahuan yang kurang cuma satu, cuman yang kurang terampil ini ada 11. Nah, gimana kamu menjelaskan ini terkait dengan keterampilan? Kalau kurang terampil itu menurut asumsi saya, Pak, karena mereka kurang percaya diri, Pak. Dinilai oleh penata anestesi gitu, Pak. Tapi ini kemarin kamu bahas di sini hanya secara umum ya, tidak melihat data tadi. Misalkan responden 1 pengetahuannya baik, tetapi keterampilannya kurang. Tidak dari situ lah akan lebih bagus kalau kamu tambahkan tadi sesuai dengan data. Ya, jadi ada data yang sebagai dasar bahwa memang kita kurang percaya. Jadi buktinya di situ ada dari pengetahuannya dia baik, tapi dari keterampilannya ternyata untuk checklistnya berarti ini checklist dari mana? Dari kampus. Checklist OC-nya. Oh, dari kampus. Iya, Pak. Oh, kalau yang ini yang pengujinya siapa? Dosen. Pengujinya itu penata anestesi dari RS Immanuel, tapi udah 2 tahun ini juga jadi dosen di sini, Pak. Oh, jadi ngajar. Oh, berarti Iya, Pak. kamu minta untuk ini apa pas lagi ngajar kemudian diminta? Saya minta, Pak. Oh, minta. Iya, Pak. Jadi ini semua tingkat 2 ya? Iya, Pak. Oh iya, kalau tingkat 2 mereka sudah dapat materi ya terkait dengan yang ini. Oke, ada kesulitan di dalam pengambilan sampel atau ada misalkan pas ngisi ininya lewat ini ya, tertulis ya? Google Sheet Form, Pak. Oh, ada kesulitan kemarin? Atau Kalau ada yang tidak diisi? kalau diisi semua diisi, Pak. Diisi. Cuman pada saat mengerjakan itu ada yang kayak protes, ini sinyalnya nggak bagus gitu. Oh, berarti pas ngisinya itu langsung ya? Maksudnya tidak silakan diisi nanti sampai jam berapa gitu enggak? Iya, Pak, Oh seperti gitu. itu. Tidak 24 jam itu enggak ya? Enggak, Pak. Oh, jadi ada waktu yang di Iya. ini ya. Oke. Jadi supaya tidak ada mengurangi kemungkinan untuk saling saling ya. Ya, oke, saya kira itu saja sudah cukup bagus. Saya berikan ke Bu Ema. Oke. Baik, terima kasih Pak Topan. Makanya nanti ini ya untuk import dan rekomendasi. Baik, selanjutnya Pak Sekjen mengulasnya. Terhormat Ketua Komisi 1 Pak Topan Haribowo, ketemu juga pada Komisi 2 dan kali ini. Oke, baik, selamat ya. Dina sudah selesai hasil ini skripsi ya. Iya, Pak.
tapi ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini. Yang pertama itu berkaitan dengan di abstrak ini kamu pakai terjemahan langsung atau bagaimana? Terjemahan, Pak. Jadi masih biasa jadi kok belum bagus kata-katanya ya. Yusuf was atau Yusuf was. Nggak mengerti kok saya lihat kalimat ini kok beda dengan saya lihat di jurnal biasa. Ya coba kamu perbaiki lah, jangan semua copy paste Google Cop dah gitu. Karena mereka tuh mengartikannya per kata, bukan nengok tensisnya, bukan nengok ke apa tuh kata-kata redaksi dari jurnal itu kayak mana gitu. Ya. Kalau kata-katamu juga kurang enak, dia pun mengartikan sesuai dengan itu juga gitu. Jadi ya mungkin ya terlihat bahasa Inggris tapi tidak terlihat sebagai seperti abstrak kalau di jurnal internasional atau jurnal luar. Nah, itu yang maksudnya. Oke. Ya, tuh. Jadi pembuatan abstraknya juga diperhatikan, jangan asal-asal kopas-kopas dengan latar belakang. Oke, terusnya itu coba buka di halaman 5. Halaman 5, kamu kan menjelaskan tentang beberapa banyak tentang penilaian pada lemon ya, pada pemeriksaan jalan nafas ya. Iya, Pak. Ya. Tapi setelah saya lihat di paragraf yang kedua yang itu melibatkan itu referensinya kan ada ya dari luar negeri ya. Iya, Pak. Nah, itu saya lihat referensinya nggak ada tentang lemon loh di jurnal ini. Kamu yakin ada isi tentang lemon? Yakin kamu? Dia itu isinya tentang faktor malapati pada pediatrik malah ya, developmental distance and ratio pada laryngoscope pediatrik. Nah, gimana tuh? Kamu jangan menuliskan sesuatu yang bukan isinya. Metode lemon 332 itu kata-kata dari mana ya? Kata-kata dari mana itu? Sudah sekitar sini, saya lihat nggak ada di sumbernya. Saya udah cari sampai data referensi, tidak ada yang bilang tentang lemon di jurnal ini. Ya, Iya, Pak. jangan seakan-akan makanya saya bilang kamu nulis itu hati-hati. Ya, kamu saya cari mana jurnal internasional kalian, mana jurnal yang dimasukkan yang ada, tapi tentang yang modified ininya ada, tapi tentang lemonnya nggak disampaikan di sini. Nah, jadi kamu cari aja terkait tentang kenapa sih lemon ini digunakan dalam penelitian kamu, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak dengan malapati tes, kenapa mesti lemon di situ. Dan jangan memasukkan kalimat-kalimat yang nggak ada di jurnal, kamu tambah-tambahin, seakan-akan itu kalimat dari jurnal. Saya cari nggak ada gitu. Karena dari dulu kelihatan, dari dulu itu udah kelihatan di referensi, jelas-jelas itu tertulis dia itu pediatrik elektif, jelas-jelas. Nah, bukan. Jadi kita kan catatannya kan untuk dewasa kan, latihannya kan, bukan untuk pediatrik kan. Nah, itu levelnya ada lagi tuh, gitu ya. Jadi coba ditelusuri dan dicek kembali ya. Ya, perlu jelas. Selanjutnya berkaitan dengan tadi itu yang bilang Pak Topan ya, sebaiknya memang karena ini adalah pada individu, sebenarnya dilihat kira-kira mana individu yang pengetahuannya baik, buruk jadinya baik atau buruk jadi berapa gitu. Kita mau lihat berapa ada perubahan. Biasanya ada selisih ya. Di sini nggak ada ya.
Di sini kamu nggak karena kita kan berdasarkan tujuan ya, tidak ada melihat podcast seharusnya seperti apa, tapi itu bagus seharusnya ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat kira-kira mana yang pengetahuan yang bagus, pengetahuan yang tetap bagus, mana yang terjadi anomali. Nah, pengetahuan bagus, tapi pas prakteknya diuji kok nggak bisa. Nah, berarti dia secara apa coba kira-kira? Kira-kira pembahasannya secara gimana? Pengetahuannya bagus tapi keterampilannya kurang. Iya, kenapa itu? Mungkin dia kurang percaya diri, Pak. Hanya tidak percaya. Begitu cara berpikirnya. Enggak lah, bukan karena percaya. Terus kenapa dia pengetahuannya jadi bagus? Kan bisa dia nggak percaya jawabnya. Yes, Pak. Itu ada di motorik, kemampuan motoriknya, kemampuan keterampilan. Makanya saya bilang keterampilan itu apa sih? Apa sih bedanya dengan pengetahuan? Gitu. Kalau pengetahuan itu bicara tentang dimensi apa aja sih? Kalau keterampilan itu tentang apa sih? Ini lebih ke pedagogi sebenarnya. Tapi itu bukan karena saya nggak pede. Terus jawab kenapa pintar? Kenapa bisa? Karena juga kan bisa ragu ya, ragu salah semua. Bisa aja. Kenapa dia malah jawabnya bagus? Ya. Lagi pula pada saat lagi tindakan itu kan nggak rame kan? Cuma itu kan. Justru yang nggak pede pun bisa aja, karena dia nggak sedang dalam keramaian. Jadi yang introvert juga jadi maksudnya di kamu belum dapat jawaban kenapa ya pengetahuan dan keterampilan itu tidak sinkron gitu. Kalau sinkron wajar, baik pengetahuannya baik keterampilan itu wajar. Tapi kalau nggak sinkron kenapa? That's why kita tuh ingin tahu informasinya lebih lanjut, apa faktornya, apa kecenderungan. Nah di sini juga tadi memang kamu belum menampilkannya, gitu. Ya, terus ya, ini linknya ini link Google Form ya? Iya, Pak. Oke. Pemberian, jadi mahasiswa mengerjakannya langsung pakai HP ya? Iya, Pak. Gimana cara mahasiswa memastikan dia mengerjakannya tanpa melihat jawaban? Saya ini sih, Pak. Saya awasi gitu, Pak. Tapi nggak tahu mungkin tadi. Dia ini jangan kamu scroll ke sini. Karena mahasiswa tadi kan HP-nya dia kan jago banget tuh, gitu ya. Nah begitu ya, ininya nggak ada kesana dia, kamu udah mulai. Terus gimana dia? Terus mereka pada saat lawannya di kelas ya? Iya, Pak. Pastikan mereka itu kondisinya tidak saling contek-nyontek gimana? Tahu kan? Seharusnya kamu ini tadi kasih direkam, tadi apa? Bukti nggak nyontek atau memang sih nggak kelihatan juga sih, tapi ya gimana ya? Kita belum tahu. Di foto kamu ada nggak gambar pada saat lagi memberikan? Itu tuh. Atau pegang HP itu gimana tuh? Nggak ada ya? Yang lagi menilai. Sebelum ngobrol tuh kelihatan itu. Soalnya kan kosan itu kayak ujian ya. Kuis, pegang HP-nya. Mulai, udah semua mulai. Seharusnya cuma pegang HP sampai itu doang. Muji, stop, selesai gitu ya. Ya itulah Google Form tuh gitu. Ini pakai timer nggak Google Formnya? Enggak pakai Enggak timer, dong, Pak. yang pasti ya. Enggak kan? Kenapa nggak pakai timer? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu kan? Iya udah, mereka jawab sepuasnya aja lah. Kalau nggak ngerti tinggal 1 apa 2 apa, udah. Itu dia, makanya pengetahuannya baik gitu. Kan saya dulu udah bilang pakai aplikasi yang kuis-kuis gitu yang dia nggak ada itu yang dari mana tuh kayak Kahoot atau apa itu ya. Jadi dia bisa main game gitu, keren. Tinggal pilih. Nanti kalau dia satu menit dia kan ada ininya, ada semacam 1 menit aja dia harus jawab. Kalau nggak nanti nilainya nggak ada. Gitu. Kalau Google Form dia kan bebas ya. Kamu dia bisa scroll ke atas lagi kan.
Gitu, seharusnya memang pakai aplikasi itu. Jadi dia sekali jawab langsung dapat. Nah, kelihatan gitu. Nanti tinggal kayak ada kode-kodenya gitu loh. Kalau Google Form, nah itu dia mahasiswa sudah memiliki Google Form, dia tahu pengetahuannya. Jadi, wah Google Form gampang banget ini. Nah itu. Jadi langsung kenapa dia paling tinggi? Pasti ada kecenderungan untuk tidak jujur jawabnya, pasti ada. Itu apalagi 60 berapa? 68. Dalam sekali waktu? Enggak Pak. Beda-beda? Iya. Jadi yang 30 gimana? Di hari berikutnya Soalnya sama? sama Pak. Waduh, udah lah pasti itu. Pasti nyebar itu. Pasti temannya masih nggak tahu. Ada grup itu dia. Iya. Gimana kamu bisa pastikan itu nggak tersampaikan isinya? Itu pada saat udah sekali dibuka, bisa dibuka lagi nggak bisa ya? Sekali dibuka Google Form-nya. Bisa Pak. Bisa lagi dibuka kembali? Iya. Wah, berarti begitu siap mengerjakan, tutup, terus dibuka lagi bisa? Dengan Google Form, dengan akun yang sama? Lain akun Pak. Lain akun? Iya. Oh bisa juga ya? Iya, bisa disebarkan ke pakai akun Google yang lain. Oh, makanya mereka nilai tinggi. Nah itu dia. Itu mungkin sebagai keterbatasan kenapa ya kira-kira seperti itu. Itu juga menjadi ini. Nah, selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Tukannya. Terus aja Ya, saya ingin menekankan yang dari pertanyaan dari Pak Suja itu. Untuk penyebaran Google Form-nya itu pada saat hari H atau kamu sebelumnya udah nge-share ke ini respondennya? Pas hari H Bu. Pas hari H ya? Iya. Termasuk untuk hari kedua juga nge-share-nya pas hari H? Iya Bu. Berarti mungkin itu bisa untuk ini Pak, artinya tidak ada proses pembocoran soalnya, nggak ada ya? untuk hari kedua? Hari kedua karena pembagian soalnya itu pas hari H dia datang. Oke. Ya, ini kan untuk mematahkan asumsi bahwa ada proses contek-contekan atau tidak. Nah, itu harusnya kamu tadi jawab, maksudnya terkait dengan hal itu. Karena pembagian Google Form-nya itu pas hari H, bukan jauh-jauh harinya kamu berarti bukan ya? Bukan. Berarti tidak ada proses untuk meng-share soal itu kepada orang lain kan? Iya. Nah, oke, itu bisa nanti bisa disampaikan di proses pengumpulan datanya itu, ya. Kemudian ini pas pengisian ada teman yang bantu nggak? Ada Bu. Nah, untuk apa tugasnya? Sama Bu, mengawasi juga. Mengawasi. Ya, berapa orang? Cuman berdua sih Bu. Berdua? Saya dan teman saya. Oh, ya. Mengawasi ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mencegah adanya contek-contekan. Ya, ada proses contek-contekan atau tidak? Kira-kira susah terdeteksi atau gimana? Sudah terdeteksi sih Bu. Tapi kayaknya nggak se-effort itu mereka, karena ini cuma ini aja. Iya. Maksudnya nggak buat nilai mereka. Iya. Dan sebenarnya kalau di awal dikasih tahu nggak apa-apa, ini nggak apa namanya, tidak akan menjadi nilai bagus dan lain sebagainya. Itu pun mereka tidak akan effort itu untuk contek-contekan sebenarnya. Iya. Ya, ini artinya untuk ini aja, untuk memastikan ya bahwa kamu kan sudah bekerja keras untuk melakukan ini gitu. Artinya kalau ada sesuatu yang dipertanyakan kamu bisa menjawab gitu, kayak gitu. Jadi kan kamu misalnya ya aja gitu kan. Nah, dengan adanya enumerator itu kan bisa sebagai orang yang membantu dalam proses pengawasan sehingga bisa meminimalisir apabila ada proses chatting untuk hasil jawaban dan sebagainya. Itu karena ada enumerator sudah dituliskan di sini belum? Belum. Nah, itu teman-teman. Ya. Terus tadi menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Topan ya, untuk mengetahui memang ini tidak sampai ke analisis bivariat ya. Kemarin waktu di awal kan ditanya apakah kamu sampai analisis bivariat, tidak ya. Ya. Ini untuk mengetahui misalnya yang pengetahuannya baik apakah keterampilannya baik juga atau keterampilannya buruk, memang bisa dibuat tabulasi silang. Jadi solusinya itu apa kali ya Pak Topan? Dibuat tabulasi silang, tetapi tidak sampai dilakukan analisis itu, tidak sampai ada uji statistiknya, hanya dilihat dari tabulasi silang apakah yang pengetahuannya baik itu keterampilannya juga baik atau tidak. Memang itu tidak akan dilihat dari per personnya, tetapi dari per kelompok, karena memang ini di awal itu kan dibuatnya skala atau kelompok kayak gitu.
bagaimana untuk menguatkan pembahasan dari ini. Karena tadi melihat ada satu orang yang kurang itu sehingga membuat ini apa ya, perlu dikaji lagi ini. Apakah hanya satu yang memang keterampilannya kurang saja? Pengetahuannya mereka banyak yang kurang, tidak bagus, tapi keterampilannya bagus gitu. Karena ini kan keterampilan yang kurang hanya satu saja gitu. Iya. Jadi untuk memutuskan tadi dari masukan itu. Jadi untuk mengkaji apakah yang pengetahuannya kurang memang kurang ya, dan pengetahuannya baik juga baik gitu. Ini hanya melihat dari tabulasi silang saja gitu. Ya, usul saya seperti itu untuk melihat atau mengkaji dari hasil pembahasan tersebut. Tapi tujuan khususnya adalah tetap seperti ini, tidak sampai melakukan analisis bivariat sehingga bisa menambahkan tadi di pembahasan itu sih, itu ya. Udah Pak, sudah Pak. Mana maksudnya? Ya boleh. Kami kan masih gambaran ya, nggak boleh. Iya. Ya. Gambaran tapi ada tabulasi silang. Mau itu sebenarnya mau dibuat tabulasi silang boleh, kalaupun tidak sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi akhirnya hanya di pembahasan. Malah lebih ini. Masuk apa lebih. Kamu jadi nggak sampai kerja berat untuk buat tabulasi silang, hanya lihat di masa tabelnya aja ya. Iya. Berapa orang sih yang baik jadi ini gitu, kenapa ini gitu. Walaupun nanti masa tabel itu tidak dimasukkan pada saat penjelitan, tapi sebenarnya bisa tetap kita masukkan di pembahasan bahwa dari ini ada pengetahuannya ada berapa, tapi keterampilannya kurang gitu. Sebenarnya tidak masalah. Lebih ketika kamu nggak ada deskripsi saja. Iya dari hasil tabelnya aja. Iya. Ya nanti gambarannya seperti apa gitu ya, dicek ulang lagi. Itu ya berarti kita menjelaskan tadi dari beberapa masukan ya, memfokuskan atau mengclearkan, memverifikasi. Terus yang proporsi jenis kelamin, ya, proporsi di laut ya, artinya ternyata yang sampel dengan populasi itu proporsi antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki lebih besar yang perempuan. Nah, kamu tadi bisa menjawab bahwa proporsi yang di populasi yang 200 sekian itu memang lebih banyak yang perempuan. Memang kamu sudah lihat datanya? Saya lihat data nama-namanya itu, saya minta dari BAK. Oke, berarti artinya nanti di pembahasan bisa disampaikan seperti ini bahwa proporsi yang jenis kelamin di sampel itu mewakili populasi, sehingga itu akan menjadi salah satu bahasan bahwa apa peran dari jenis kelamin terhadap pengetahuan itu. Ya, mungkin karena perempuan lebih rajin belajar atau apa sehingga pengetahuannya kok di hasil pembahasanmu ini, hasil penelitianmu ini banyak yang pengetahuannya lebih baik ya daripada yang lain kayak gitu. Disampaikan seperti itu. Kemudian terkait kalau saya ingin melihat di tampilan hasilmu ini huruf yang ada di cover ini kok hurufnya besar ya, ini kayaknya font 14. Apakah memang aturan di buku panduannya seperti itu? Karena umumnya saya lihat kalau misalnya yang lain itu fontnya 12, ini kok besar itu ya, di belakang ini, di sini juga fontnya 12, yang depannya fontnya 14. Silakan lagi, cek lagi dengan buku panduan. Termasuk juga yang di ringkasan. Ringkasan umumnya itu fontnya 10 atau 10 umumnya ya kayaknya. 10 ini kayaknya kan masih 12. Gitu. Ya, dicek kembali ini hanya mengecek aja. Tapi saya setuju dengan Pak Setia tadi. Kalau men-translate itu tidak hanya copy paste saja, tetapi dicek lagi. Itu memang pakai pakai aplikasi ya. Gak apa-apa sih S1 untuk mempelajari itu. Jadi bagaimana proses paling Grammarly untuk membahasakan dari bahasa Indonesia ke Inggris kayak gitu ya. Ini toh kalimatnya alinenya cuma sedikit, sehingga tidak muncul ada pertanyaan dulu. Ini use was, ini kok nggak pas sama arti ini di depan, gitu ya. Iya. Mungkin itu saja dari saya tambahannya, Pak Topan dan Saudara.
Cukup ya. Cukup ya Mbak Lina ya, untuk selanjutnya adalah sesi pengumuman hasil sampai kapan di perjalanan. Oke, terima kasih Bu Lina. Mbak Lina. Dari penampilan tadi dari presentasi mengenai general cukup bagus ya. Jadi tadi memang ada beberapa memang harus diperbaiki ya, bukan istilahnya bukan kurang atau enggak, cuman supaya lebih sempurna lagi, supaya lebih baik lagi, terutama di pembahasan gitu ya. Untuk Mbak Lina dinyatakan lulus dengan revisi. Ya, saya memberikan ke Bu Lina. Baik, terima kasih. Selamat ya, Ya. Lina ya, sudah menyandang walaupun belum formal ya Pak. Bisa Gelar belajar, ya, tinggal menunggu wisuda ya bulan Hukum. dan form. Ya. Tetapi itu prosesnya masih harus ada revisi dan sebagainya. Jangan lupa jurnal ya Pak. Jurnal. Jurnal itu sebagai salah satu luaran yang sebagai syarat ini ikut yudisium atau ikut wisuda. Jadi silakan direvisi dulu. Nanti setelah itu boleh ngobrol dengan temannya atau dengan kita pembimbing mau memilih jurnal yang mana. Iya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Demikian saya Ari. Ya, selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, Itu foto. Ini foto. foto. Ya. Kita sudah bergelar ya. Apa? Berarti apa Pak? SLTS. Oh, saya. Tapi buat mereka jadi tambah air lagi. 1, 2, 3. Posisinya. Gimana? Satu lagi. Ya, sudah. Ya. Nah. Masih ada ini ya tambah lagi. Makasih Bu. Ya, selamat. Kamu nggak banyak lagi sih. Nanti tanda tangannya Mbak. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Itu kan di sini.